Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya. Kesempatan pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia memberi kepada kita satu kesempatan untuk kita menjalani hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang selalu baru yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Namun saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik itu semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda rasakan, apa yang kita rasakan saat kita sudah berusaha belajar untuk hidup benar, taat atas setiap perintah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya dengan tekun dan setia. Namun kehidupan kita tidak lebih baik, tidak lebih diberkati daripada orang-orang yang hidupnya berlaku curang, hidupnya jahat, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka bersekutu dengan Tuhan saja jarang-jarang, membaca Alkitab apalagi berdoa mungkin jarang juga. Namun hidupnya sepertinya seolah-olah lebih mujur, hidupnya seolah-olah sepertinya lebih diberkati daripada orang-orang yang sudah berlaku benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi yang dialami oleh Raja Daud. Daud mengalami keadaan ini. Dia mempertahankan hidupnya benar, dia berlaku benar di hadapan Tuhan, dia melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman, dia hidupi. Tetapi hidupnya terlihat lebih susah, lebih sulit dari orang-orang yang berlaku curang dan jahat. Apakah ini adil bagi orang yang sudah hidup benar? Tentu ini adalah satu proses yang sangat sulit untuk kita hadapi bagi orang-orang yang sudah berlaku benar hidupnya di hadapan Tuhan. Namun ini adalah satu ujian hati yang perlu kita cermati dan perlu kita renungkan juga, belajar dari kehidupan Daud bagaimana akhirnya ia bersikap atas setiap kondisi yang ada. Di dalam setiap kondisi-kondisi yang ia lalui, ia belajar untuk merenung dan memperhatikan setiap keadaan ini. Iri hati tidak menyelesaikan masalah. Iri hati tentu akan timbul dan muncul bagi orang-orang yang hidupnya berlaku benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika seolah sepertinya Tuhan berlaku tidak adil, jawaban doa atas orang fasik sepertinya segera dan sangat cepat. Kehidupan mereka lebih mujur dan lebih berhasil daripada orang benar. Padahal orang benar bersusah payah menjaga hidupnya benar, tetapi toh kondisi keadaannya memprihatinkan. Akan muncul iri hati, kecemburuan, dan mungkin akan muncul pikiran-pikiran baik di dalam pikiran dan hatinya berkata, buat apa saya hidup benar? Tetapi di dalam setiap kebenaran yang saya hidupi, toh Tuhan tidak membuat hidup saya berbeda dan lebih baik daripada kehidupan orang lain. Orang-orang yang hidupnya berlaku congkak dan fasik, mereka lebih baik dan lebih muncul. Nah, inilah yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Resep obat manjur untuk mengobati dosa kemarahan dan iri hati. Ya, resep obat manjur untuk mengobati dosa iri hati dan kemarahan. Kemarahan, iri hati tidak menyelesaikan persoalan. Kemarahan dan iri hati justru akan membuka jurang malapetaka, kehancuran bagi diri kita sendiri. Ada tes ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lewati ketika kita diperhadapkan pada titik ini. Bagaimana sikap hati kita?
bagaimana hidup kita dalam meresponi setiap keadaan itu. Nah, kita belajar dari Daud, resep obat manjur apa yang bisa mengobati kemarahan dan iri hati. Yang pertama, yang paling penting dikatakan di ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena keberhasilan orang yang berbuat curang, ya, apalagi iri hati kepada orang yang berlaku curang. Mereka berhasil, mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam berusaha, mereka memonopoli usaha. Di dalam berbisnis, mereka melakukan kecurangan-kecurangan di dalam bisnis. Di dalam pekerjaan, mereka melakukan kecurangan-kecurangan di dalam usaha pekerjaan. Di dalam hal yang lain, pendidikan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dipakai oleh orang untuk berlaku curang. Tetapi kita sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sedang belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, jangan marah dan iri hati. Marah dan iri hati justru akan menghancurkan hidupmu. Tetapi tetaplah hidup benar. Yang kedua, percaya Tuhan, lakukan yang baik. Ya, saat kita melihat orang fasik hidupnya sepertinya lebih mujur daripada kita, jangan iri hati dan marah, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, khawatir akan hari depan kita. Kita yakin dan percaya mungkin saat ini kita masih ada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita ada dalam kondisi yang sulit. Kita ada dalam kondisi yang susah. Sepertinya kita seperti orang yang sedang membelakangi Tuhan, padahal kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Pemazmur mengajarkan di ayat yang ketiga, tetap percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetap kerjakan yang terbaik. Engkau berbisnis, berbisnislah dengan cara yang baik. Engkau membangun usaha, berusahalah dengan cara yang baik. Engkau studi, studilah dengan cara yang baik. Engkau melakukan segala sesuatu atas keberadaan hidupmu, lakukanlah dengan cara yang baik, dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada tangan Tuhan, karena kita yakin dan percaya hidup kita seutuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena akan ada waktunya nanti Tuhan yang akan melakukan perkara di dalam kehidupan kita. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, tetaplah setia, kerjakan bagian kita yang terbaik. Ya, yang pertama, jangan marah dan jangan iri hati. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik. Yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan saat engkau sudah berlaku baik, saat engkau sudah hidup benar, tetapi hidupmu sepertinya tidak lebih mujur dan tidak lebih diberkati daripada orang yang hidupnya berlaku fasik. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Tuhan tidak pernah salah menolong orang. Tuhan tidak pernah salah untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya kepada jalan promosinya, kepada jalan keberhasilan yang daripada Tuhan. Karena ketika kita memperhatikan dan mengamati setiap teks kebenaran firman Tuhan ini, selalu ada kebahagiaan di akhir setiap proses kehidupan orang percaya. Di sini kita memperhatikan di ayat yang keempat dikatakan, karena bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tentu apa yang diinginkan hati orang benar adalah sesuatu yang disenangi oleh Tuhan juga. Orang benar akan meminta apa yang dikenang oleh Tuhan.
Setiap perkara yang ada di dalam hatinya bukan hanya tentang perkara duniawi, bukan hanya perkara kesenangan-kesenangan saja di dalam dunia ini, tetapi tentu apa yang ada di hati orang benar adalah apa yang Tuhan cinta, apa yang Tuhan suka. Sehingga di situ dikatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, dan lebih daripada itu, Ia akan memunculkan kebenaranmu. Ada waktunya kebenaran itu akan dimunculkan. Kebenaran tidak akan pernah kalah dengan yang namanya kejahatan. Ada waktunya kebenaran akan muncul, sekalipun mungkin diusahakan untuk ditimbun, untuk ditutupi, tetapi orang yang hidup benar akan muncul menjadi terang, akan muncul menjadi berkat. Tetapi orang fasik akan hancur, orang yang berlaku curang akan hancur. Orang yang hidup tidak ada di dalam kebenaran, sekali dia jatuh, hancur dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berlaku benar di hadapan Tuhan, sekalipun prosesnya seolah-olah seperti orang yang kesusahan, sepertinya Tuhan tidak menolong dan membantunya, tetapi orang-orang yang tetap berlaku benar, kebenarannya akan dimunculkan. Wow, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Dan di sana dikatakan, gembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia yang memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Perhatikan ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang benar akan beroleh keselamatan, anugerah, kemurahan, berkat kasih setia yang daripada Tuhan akan terus dilimpahkan dan dicurahkan di dalam kehidupannya. Bukan berarti hidup orang benar tanpa kesulitan, bukan berarti hidup orang benar akan selalu ada di dalam kelimpahan, tetapi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan selalu dipelihara. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu ada di dalam bawah kepak naungan sayap daripada Tuhan. Orang yang hidup benar, sekalipun sepertinya susah dan sulit menurut pandangan manusia, tetapi dia akan tetap melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu, obat manjur ini perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Saat kita hidup benar, namun hidup kita sepertinya sulit, namun kita melihat orang fasik hidupnya sepertinya mujur, janganlah iri hati dan marah. Tetaplah berlaku benar di hadapan Tuhan, karena ada waktunya Tuhan mengangkat dan memunculkan terangmu di tengah-tengah kehidupanmu, dan kau akan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk renungan firman Tuhan bagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali tidak dapat menyelami apa yang menjadi isi hati. Kami tidak bisa menyelami apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di saat kami kadang sudah hidup benar, tetapi hidup kami tidak lebih diberkati, hidup kami tidak lebih muncul daripada orang-orang yang berlaku fasik. Ampuni kami jikalau kadang kami timbul dalam hati kami iri hati, timbul dalam hati kami ingin marah, kami ingin melakukan sesuatu. Oh Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami berserah atas hidup kami hari ini, dan mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Terpujilah Tuhan. Haleluya.